Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Fatimantul Febrianti dengan NIM 23081010178 dari program studi S1 Ekonomi Pembangunan. Pada bab 1 kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep dan urgensi Pancasila. Menurut sejarah, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, percaya kepada Tuhan dan toleransi, gotong royong, musyawarah, solidaritas yang tinggi, dan sebagainya. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman serta penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Yang berikutnya, alasan diperlukannya Pancasila. Pada saat ini, seperti yang kita ketahui, dalam dunia pendidikan banyak pihak yang menganggap pendidikan Pancasila ini kurang penting. Tetapi pada kenyataannya disinilah diperlukannya pendidikan Pancasila, yaitu untuk membentuk karakter yang profesional dan bermoral bagi anak bangsa. Contoh hal yang menyebabkan Pancasila ini diperlukan pada saat ini, yaitu yang pertama, terjadinya dekadensi moral. Di semua lini kehidupan masyarakat terjadi hal ini. Yang kedua, terjadinya perubahan dan infiltrasi budaya. Banyak masuk budaya asing ke Indonesia. Ada beberapa budaya yang memang kita kesulitan untuk menyaring budaya tersebut. Maka hal inilah diperlukannya pendidikan Pancasila untuk menyaring budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga, tingginya tingkat korupsi dan banyaknya remaja Indonesia yang mengkonsumsi narkoba. Korupsi tingkat aparat ini sudah sangat banyak. Remaja Indonesia juga mengalami banyak remaja Indonesia yang kecanduan narkoba. Kita perlu pendidikan Pancasila untuk menekankan bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak boleh dilakukan, atau hal tersebut adalah hal yang negatif, seperti itu. Yang berikutnya ada sumber historis, politis, yuridis, dan politik dari pendidikan Pancasila. Berdasarkan sumber historis pendidikan Pancasila memberikan hikmah dari peristiwa sejarah untuk menghindari kesalahan lagi dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Berdasarkan sumber sosiologis pendidikan Pancasila bersumber langsung dari kehidupan masyarakat Indonesia. Mahasiswa mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan sosial yang terjadi di lini kehidupan masyarakat. Berdasarkan sumber yuridis, pendidikan Pancasila menegakkan hukum untuk mewujudkan dan mensejahterakan rakyat sesuai dengan cita-cita para petinggi bangsa Indonesia. Berdasarkan sumber politik, berdasarkan sumber politik, pendidikan Pancasila ini adalah Pancasila sebagai ideologi politik, mengatur nilai-nilai untuk tata tertib sosial politik yang ideal, menjadi pedoman mahasiswa dalam mengkaji fenomena politik yang bermoral dan mewujudkan kehidupan politik yang sehat dan stabil. Berikutnya pada bab 2 kali ini kita akan mempelajari Pancasila dalam arus sejarah. Pancasila dalam arus sejarah ini dibagi beberapa tahap. Yang pertama yaitu periode perumusan Pancasila. Dalam periode perumusan Pancasila ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah periode pengusulan, yang kedua periode perumusan, yang ketiga adalah periode pengesahan. Periode perumusan ini terjadi saat sidang pertama BPUPKI tahun 29 sampai 1 Juni 1945. Lalu periode perumusan ini disempurnakan oleh Panitia 9, maka dibuatlah Piagam Jakarta yang berisikan Pancasila, di mana piagam ini kemudian menjadi pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dirumuskannya Pancasila adalah untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologis yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Berikutnya, periode pengesahan. Periode pengesahan Pancasila melibatkan serangkaian proses yang sangat panjang. Pembentukan ini pada saat BPUPKI dan PPKI hingga pengesahan dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Pada saat itulah Pancasila diakui secara resmi. Berikutnya, dinamika Pancasila. Pancasila ini
Dalam penerapannya juga mengalami dinamika. Salah satu faktornya adalah dari kebijakan pemerintah dari masa ke masa. Ada 4 masa yang menjadi dinamika Pancasila karena kebijakan pemerintahannya. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan, yang kedua masa Orde Lama, yang ketiga masa Orde Baru, dan yang keempat masa reformasi. Berikutnya, alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah. Mengapa kita butuh Pancasila dalam kajian sejarah? Yang pertama adalah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, Pancasila berasal dari kata Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Asal-usul Pancasila dapat ditelusuri kembali ke budaya Hindu-Buddha yang mengakar kuat di Nusantara sejak zaman dahulu. Menurut sumber sosiologis, Pancasila mencerminkan keanekaragaman budaya, agama, dan suku bangsa di Indonesia. Hal ini tercermin dalam setiap sila dalam Pancasila. Berdasarkan sumber politis, Pancasila menjadi dasar ideologis negara Indonesia yang mempengaruhi struktur politik dan kebijakan publik. Prinsip-prinsip Pancasila diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusi negara Indonesia. Pada bab 3 kali ini, kita akan mempelajari Pancasila sebagai dasar negara. Ada banyak jenis dasar negara yang ada di dunia. Yang pertama adalah liberalisme, ideologi yang berpaham kebebasan, artinya adanya pengakuan hak-hak individual yang harus dilindungi dari campur tangan negara dan badan lainnya. Yang kedua ada kapitalisme, menuntut negara untuk tidak membatasi peran setiap individu. Yang ketiga ada komunisme. Ideologi komunisme merupakan sebuah doktrin politik dan ekonomi yang bertujuan untuk menggantikan kepemilikan pribadi menjadi milik publik. Yang keempat, sosialisme. Ideologi sosialisme merupakan sebuah pemikiran tentang kesetaraan sosial yang didorong oleh peranan pemerintah atau negara. Yang kelima, fasisme adalah suatu bentuk dari kediktatoran yang dapat dipersamakan dengan otoritas. Yang keenam, fundamentalisme adalah ideologi untuk menetapkan agama tertentu sebagai suatu sistem politik dalam sebuah negara. Yang ketujuh adalah Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila adalah dasar negara yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, sosial, dan nasionalisme bangsa dalam mewujudkan cita dan tujuan negara. Tujuan Pancasila sebagai landasan nasional atau menjadikan Indonesia sebagai dasar negara adalah untuk agar Indonesia menjadi negara yang demokratis, berdaulat, dan berkeadilan sosial. Pancasila bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, kesetaraan, dan kebebasan bagi seluruh warga negara Indonesia. Pancasila ingin menjadikan Indonesia negara yang berdaulat dengan persamaan hak dan tanggung jawab bagi seluruh warga negaranya. Pancasila menjadi sumber segala hukum di Indonesia. Ini dapat kita lihat dari yang pertama, perumusan konstitusi, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehingga menjadi landasan filosofis bagi pembentuk hukum di Indonesia. Yang kedua, Pancasila membentuk perundang-undangan. Yang ketiga, sumber pelaksana hukum dan keadilan, menjamin bahwa lembaga penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk memastikan keadilan bagi semua warga negara. Berikutnya, pada bab 4 kita akan mempelajari Indonesia sebagai ideologi negara. Definisi ideologi menurut salah satu ahli yaitu Karl Marx, ideologi adalah pandangan hidup yang dipengaruhi oleh kepentingan kelompok atau kelas sosial tertentu dalam konteks politik atau ekonomi sosial. Sedangkan menurut Gunawan Setiarjo, ideologi merupakan sekumpulan ide dasar
tentang manusia dan seluruh realitas yang menjadi landasan dan aspirasi hidup. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai yang pertama, landasan filosofis dan pandangan hidup bangsa yang merefleksikan jati diri dan kepribadian Indonesia. Yang kedua, sumber nilai dan moral yang melandasi segala kebijakan dan program pembangunan nasional. Yang ketiga, pemersatu keragaman suku, budaya, ras, dan agama di Indonesia dengan menanamkan rasa nasionalisme dan kebangsaan. Yang keempat, filter terhadap masuknya ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa menjadi identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang diakui dunia internasional. Next, mengapa diperlukan Pancasila? Ada beberapa alasan untuk menjelaskan mengapa diperlukan Pancasila sebagai sebuah ideologi negara Indonesia. Yang pertama, seorang warga negara perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai nilai negara. Sebab Pancasila harus mampu menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dan kebudayaan global. Selain itu, dengan adanya tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat, tantangan ini meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Jadi kita perlu ideologi yang kuat untuk dapat menangkal dan dapat menghadapi tantangan ideologi-ideologi dunia yang tidak sama dengan nilai-nilai luhur kita. Yang berikutnya adalah aparatur negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magnis Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Yang berikutnya, pada bab 5 kali ini kita akan mempelajari mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, apa faedah filsafat ini? Faedah filsafat adalah untuk membantu kita menggali pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai kehidupan. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis. Yang ketiga, pemahaman budaya dan sejarah. Studi filsafat membawa kita melalui perjalanan sejarah, pemikiran manusia dan dan filosofi-filosofi kuno hingga pemikiran modern. Yang keempat, pengembangan etika. Filsafat membantu kita menjelajahi pertanyaan-pertanyaan etis yang kompleks, seperti apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk, serta bagaimana kita seharusnya bertindak untuk membentuk landasan untuk pengembangan etika personal dan profesional yang kuat. Yang kelima, mencari kebahagiaan dalam makna kehidupan. Filsafat memberikan kerangka kerja konseptual dan intelektual untuk membantu kita belajar lebih mendalam tentang kehidupan. Next slide. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Yang pertama, dalam sidang BPUPKI, Soekarno memberikan judul pidatonya dengan nama Philosophische Grundslag daripada Indonesia Merdeka. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila berasal dari bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide Philosophische Grundslag. Perenungan ini menghadirkan ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila ini merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Berdasarkan sumber historis, sosiologis, politis, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah sumber historis. Pengaruh historis terlihat dari pengalaman perjuangan kemerdekaan, pengaruh ideologi dari berbagai
pemikir dan tokoh nasional, serta pengalaman perjuangan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan sejarah. Sumber sosiologis. Pancasila dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya Indonesia. Ideologi ini mencerminkan nilai-nilai keyakinan yang berakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk nilai-nilai manusia, maksud saya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesatuan bangsa. Pancasila mencoba mencerminkan dan mengintegrasikan berbagai kelompok sosial dalam budaya di Indonesia, menciptakan kerangka kerja yang mendukung kesatuan dan keadilan sosial. Berdasarkan sumber politis, pengaruh politis terlihat dari bagaimana Pancasila digunakan sebagai alat untuk mengarahkan kebijakan dan pemerintahan, serta dalam konteks perjuangan untuk kemerdekaan dan kedaulatan. Berikutnya, pada bab 6, Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah seperangkat prinsip atau nilai moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok dalam berperilaku. Etika berkaitan dengan konsep benar dan salah, baik dan buruk yang bersifat universal dan berlaku bagi semua manusia. Etika menjadi landasan seseorang menentukan apakah tindakannya dapat dibenarkan secara moral atau tidak. Jadi hubungan etika ini erat dengan hubungannya moral. Pancasila sebagai sistem etika adalah merupakan seperangkat nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Nilai ini menjadi sebuah pedoman dalam bertindak dan perilaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dapat disebut sebagai common denominator atau faktor pemersatu bangsa yang majemuk. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman etika universal yang dapat diterima seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang beragam. Next slide. Berdasarkan sumber historis, sosiologis, politis, Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, berdasarkan sumber historis, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui perantara P4 dan BP7. Ada banyak butir 187 Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai temuan dari peneliti BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika sempat tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satunya adalah abuse of power, baik dari penyelenggara negara di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan ini menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Berdasarkan sumber sosiologis, berbagai budaya Indonesia banyak yang telah memasukkan kerangka etika Pancasila ke dalam praktik sehari-hari mereka. Misalnya masyarakat Minangkabau yang mempunyai prinsip bulatkan air dengan wadah, bulatkan kata-kata berdasarkan musyawarah. Ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, yaitu musyawarah dan mufakat. Berdasarkan sumber politis, sistem politik Indonesia berdampak pada Pancasila sebagai sebuah kerangka etika. Banyaknya pelanggaran etika politik pada masa reformasi, seperti penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat penyelenggara negara, adalah salah satu contoh perilaku tidak etis dalam politik. Korupsi di berbagai tingkat pemerintah merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Peningkatan pengetahuan dan keterlibatan semua pihak sangat penting dalam mempertahankan dan mengamalkan sebuah sistem etika untuk memungkinkan keberhasilan penerapannya dalam negara Indonesia. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.